wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dipa, terima kasih atas waktunya. Sesuai dengan rencana kita bahwa untuk besok kita akan melaksanakan observasi ke kelas. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan beberapa buah pertanyaan melalui perencanaan yang telah Pak Dipa siapkan. Untuk besok, kira-kira mata pelajaran apa yang akan Pak Dipa laksanakan di kelas? Ya, Pak. Terima kasih Pak, mohon izin untuk besok insya Allah akan disampaikan mata pelajaran muatan bahasa Indonesia, di mana di sini di kelas 5 ini kita masuk di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 3 tentang peristiwa mengisi kemerdekaan, yaitu materinya itu tentang mengidentifikasi surat undangan. Untuk tujuan pembelajaran yang dipersiapkan untuk besok apa aja? Adapun untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, mungkin siswa mampu membedakan mana itu surat undangan resmi, surat undangan tidak resmi, dan juga surat undangan setengah resmi. Oh iya, oke begitu. Kemudian ada pengembangannya dalam bidang apa? Ya, tentu dengan setelah mempelajari mengidentifikasi surat undangan tersebut, diharapkan siswa mampu membuat keterampilan surat undangan itu sendiri, baik itu membuat undangan resmi, undangan setengah resmi, ataupun undangan tidak resmi, seperti itu. Mungkin nanti siswa bisa dilibatkan dalam penggunaan IT untuk penggunaan pembuatan surat undangan. Kemudian untuk surat undangan pribadinya bisa diberikan tugas membuat keterampilan membuat surat undangan dari karton atau dari kertas origami ataupun alat bantu lainnya. Oke. Nah, strategi yang telah dipersiapkan oleh Pak Dipa agar tujuan yang diharapkan itu tercapai. Strategi apa atau metode seperti apa yang dipersiapkan? Untuk strategi pembelajaran besok kita sendiri, tentu saya mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama mungkin dari buku bantu pembelajaran, buku tematik ini saya gunakan buku pena dan juga buku LKS, di mana di sini materinya cukup lengkap untuk disampaikan kepada siswa. Kemudian untuk yang poin keduanya, saya melihat di YouTube, di media sosial, di mana di situ banyak tutorial atau cara membuat surat yang dapat diterima oleh siswa. Cara membuat surat yang baik dan benar juga mudah yang bisa diterapkan oleh siswa. Dan mungkin yang terakhirnya saya diskusi dengan teman-teman yang lainnya untuk melaksanakan pembelajaran besok yang akan disampaikan kepada siswa. Oke, sangat bagus sekali. Mungkin ada usulan kalau misalnya di tengah-tengahnya atau di strateginya ditambah dengan sebuah game khusus ya, game yang menarik bagi siswa. Saya percaya Pak Dipa pasti bisa. Insya Allah. Oke, itu saja mungkin untuk persiapan besok. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Dan bisa sesuai apa yang diharapkan. Amin. Terima kasih Pak Dipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran dalam kondisi cuaca yang cukup cerah dan juga adik-adik dengan kondisi yang sehat walafiat. Sebelum dimulai, marilah kita berdoa dulu, membacakan surat Al-Fatihah dan Qur'an. Silakan dipimpin oleh KM-nya. Duduk siap. Siap duduk manis dengan tenang. Mari mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
segala aktivitas yang akan kita laksanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Adik-adik hari ini masuk semuanya? Siapa yang tidak sekolah? Adelia kenapa? Adelia sakit. Selanjutnya? Megawati kenapa? Oke, adik-adik kita doakan teman-teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti pembelajaran karena sakit, mudah-mudahan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah. Pertama, adik-adik juga harus selalu menjaga kesehatan karena sekarang cuacanya itu tidak menentu ya. Paginya cuaca cerah, sorenya cuaca mendung kembali, hujan kembali. Jadi untuk semuanya harus menjaga kesehatan. Paham? Sebelum melanjutkan kepada pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Silakan adik-adik untuk berdiri. Siap ya? Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia lahirku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia bangsaku, bangsa dan baru. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Silakan duduk kembali. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Perhatian. Siap, latihan. Perhatian. Siap, latihan. Adik-adik, sebelum hari ini kakak mulai pembelajarannya, kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ya, apa itu kesepakatan kelas? Jadi kesepakatan kelas itu adalah suatu peraturan yang dibuat oleh kalian sendiri untuk kalian sendiri. Ya, jadi selama pembelajaran 2 jam ke depan kita akan mempelajari mengenai tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu, kakak harapkan kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, maka daripada itu kakak akan membuat satu kesepakatan kelas ya. Misalkan seperti ini. Misalkan kata kelompok 1, kesepakatan kelasnya agar memperhatikan ketika kakak sedang menjelaskan materi. Berarti ketika kelompok tersebut atau salah satu di antara kalian ada yang tidak mentaati tata tertib tersebut, berarti nanti kena hukuman.
Paham? Coba silakan siapa yang mau memberikan kesepakatan kelasnya mau seperti apa. Kakak perlu 3 saja. Boleh itu mau dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Silakan kalian ajukan kesepakatan kelas yang akan kita laksanakan untuk melaksanakan pembelajaran ini. Kakak catat di sini agar terlihat oleh semua ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama, silakan siapa yang mau membuat kesepakatan? Apa arti? Tidak boleh berisik. Kakak catat ya. Tidak berisik. Tidak berisik. Oke, bagus nih. Dari kelompok 1 yaitu Raffi barusan mengajukan tentang kesepakatan kelas. Berarti nanti ketika kakak sedang menjelaskan, kalian tidak boleh berisik. Sepakat semuanya? Sepakat. 2, 3, 4, 5, 6 sepakat? Sepakat. Silakan 2 lagi. Ada yang mau mengajukan kesepakatan kelas? Tidak boleh berisik. Apa lagi? Fahri? Silakan. Ada yang mau mengajukan kesepakatan kelas? Boleh Zaki? Apa? Tidak mencontek. Bagus. Oke. Tidak mencontek. Tidak mencontek ya. Jadi nanti ketika kakak berikan tugas, ketika kakak nanti berikan latihan, kalian kerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek. Itu kesepakatan dari Jaki perwakilan kelompok 6. Sepakat? Sepakat. 1, 2, 3, 4, 5 sepakat? Sepakat. 1 lagi saja. Silakan 1 lagi saja yang mau mengajukan tentang kesepakatan kelas. Boleh? Dari kelompok 3 ada? Kelompok 2? Kelompok 4? Tidak boleh bercanda. Tidak boleh bercanda. Kelompok 5? Tidak boleh menghina. Tidak boleh menghina teman. Oke, kakak rasa untuk yang kelompok 4 itu hampir sama ya. Tidak berisik atau bercanda. Boleh kakak masukkan ke sini karena ini masih satu. Nah, berisik atau bercanda. Yang kelompok 5 ini bagus. Tidak boleh menghina berarti ya. Atau bullying. Tidak boleh bullying. Bagus, karena bullying itu merupakan suatu perilaku yang tidak baik ya. Perilaku yang tidak baik yang tidak semestinya itu berada kita lakukan apalagi di lingkup sekolah. Jadi sesama teman kita harus saling menyayangi, harus saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Poin yang pertama apa? Tidak berisik atau bercanda. Tidak berisik dan tidak bercanda. Yang kedua? Tidak bercanda. Dan yang ketiga? Tidak bullying. Oke, bismillah ya, kita awali pembelajaran hari ini. Karena kita sudah membuat kesepakatan kelas, maka daripada itu pembelajaran bisa kita laksanakan. Nah, sekarang materi hari ini kita masuk ke tema 7, yaitu tentang temanya itu peristiwa dalam kehidupan. Subtema 3 yaitu peristiwa mengisi kemerdekaan yang akan kita pelajari hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia. Dan materinya yaitu mengidentifikasi surat undangan. Paham? Paham. Di sini kakak memiliki satu video pembelajaran ya. Sebelum dimulai, sebelum diberikan latihan proyek oleh kakak, silakan kalian cermati terlebih dahulu video pembelajaran yang akan kakak tampilkan di layar tersebut. Paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga tetap semangat belajar ya. Nah, di video ini kita akan belajar tema 7, muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.9. Materi yang kita pelajari adalah surat undangan. Sudah siap ya? Simak video ini dengan baik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kegiatan atau peristiwa yang dianggap penting dan membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itu, dibutuhkan surat undangan sebagai alat komunikasi. Oke,
Oke, apa sih yang dimaksud dengan surat undangan? Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan atau terdapat dalam surat undangan bersifat efektif, artinya singkat, padat, dan jelas. Hal ini bertujuan agar orang yang membaca surat undangan tersebut paham dan mengerti isinya. Berdasarkan kepentingannya, ada 3 jenis surat undangan. Yang pertama, undangan resmi. Yang kedua, undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, undangan tidak resmi. Apa ya perbedaan di antara ketiganya? Oke, undangan resmi adalah ajakan yang mengatasnamakan instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk urusan resmi ataupun dinas. Undangan setengah resmi adalah permintaan yang mengatasnamakan perorangan dan ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan undangan tidak resmi adalah undangan atas nama perorangan dan ditujukan kepada perorangan, biasanya untuk kepentingan pribadi. Undangan resmi. Undangan resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa atau kata baku. Dikeluarkan oleh organisasi atau badan instansi resmi. Yang ketiga, undangan resmi digunakan untuk kebutuhan resmi ataupun dinas. Selanjutnya, undangan resmi memiliki kop surat serta terdapat nomor surat. Contoh undangan resmi misalnya undangan pelantikan jabatan dan undangan dari sekolah ataupun dinas. Oke, berikut ini adalah bagian-bagian dari undangan resmi. Ada kop surat, tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor surat dan perihal surat, nama dan alamat tujuan surat, salam dan bagian pembuka, isi undangan, salam dan bagian penutup, serta nama pihak pengundang. Oke, kita perhatikan contoh undangan resmi berikut ini. Bagian A ditunjukkan kop surat. Kemudian bagian B adalah tempat dan tanggal pembuatan surat undangan. Kita ingat bahwa tempat dan tanggal dipisahkan dengan tanda koma. Seperti contoh, Yogyakarta, 10 Juni 2017. Selanjutnya, bagian C adalah nomor surat dan perihal surat. Kemudian, bagian D adalah nama dan alamat tujuan surat undangan. Selanjutnya, bagian E adalah salam dan bagian pembuka. Bagian F adalah isi undangan. Bagian G adalah salam dan bagian penutup surat. Serta bagian H adalah nama pihak pengundang. Jenis undangan yang kedua adalah undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi bercirikan sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa atau kata baku. Yang kedua, mewakili kelompok atau perseorangan kepada kelompok. Biasanya digunakan untuk kebutuhan setengah resmi dan tidak ada nomor surat. Contoh undangan setengah resmi, misalnya undangan karantina, undangan rapat keluarga, undangan arisan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh undangan setengah resmi, yaitu undangan arisan rutin dan musyawarah bagi warga RT 3 dan RT 6 di Gunung Kidul. Dan jenis undangan yang ketiga adalah undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahasa baku. Ada pula yang menggunakan bahasa tidak baku. Yang kedua, mewakili perorangan. Kemudian digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi. Selanjutnya, pada undangan tidak resmi tidak ada kop dan nomor surat. Contoh undangan tidak resmi, misalnya adalah undangan syukuran hitangan, undangan pernikahan, undangan ulang tahun, undangan syukuran akikoh, dan lain-lain.
Berikut ini adalah contoh undangan tidak resmi, yaitu undangan syukuran juara lomba judo. Pengundangnya adalah Riko, dan pihak yang diundang adalah Doni. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak ini dengan baik. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pengrajin yang menjaga tradisi tetap hidup. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Adik-adik, barusan setelah ditayangkan melalui video pembelajaran, yaitu ada 3 jenis surat. Apa saja? Surat resmi, surat undangan resmi, surat tidak resmi. Ada yang namanya surat undangan resmi, ada yang namanya surat undangan setengah resmi, dan juga ada yang namanya surat undangan tidak resmi. Jadi kita harus bisa membedakan dari ketiga tersebut karena semuanya sama. Walaupun tujuannya itu sama, dari ketiga tersebut itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama pemberitahuan untuk seseorang untuk mengundang acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang tersebut, ya. Namun ada beberapa perbedaannya. Coba sekarang siapa yang mampu menjelaskan apa itu surat resmi? Oh, bagaimana sih surat resmi itu? Ya. Jadi surat resmi itu yang dikeluarkan oleh suatu lembaga atau suatu instansi, misalkan sekolah kita, Sekolah Dasar SD Negeri Puncak 1 memberitahukan kepada seluruh orang tua bahwa akan dilaksanakannya pembagian rapot akhir tahun 2022-2023. Nah, itu dikeluarkan oleh pihak sekolah, di mana di sana terdapat ada kop surat, nomor surat, tanggal surat, perihal, waktu, tempat, ya, sampai dengan penutup dan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, itu namanya surat apa? Surat undangan resmi. Betul, karena dikeluarkan oleh suatu lembaga atau instansi. Selanjutnya yang kedua, kalau surat undangan tidak resmi atau setengah resmi. Nah, kalau surat undangan setengah resmi itu yang dibuat oleh suatu orang yang ditujukan kepada organisasi atau instansi. Misalkan di sini kakak di sini akan mengundang SD Negeri Puncak 1 atau SD Negeri Puncak 2 untuk melaksanakan latihan bareng. Tapi itu kakak bukan atas nama SD Negeri Puncak 1, melainkan kakak pribadi. Kakak pribadi mengundang SD Negeri Puncak 2 untuk melaksanakan penanaman pohon misalkan. Seperti itu. Nah, itu undangannya setengah resmi. Jadi yang dibuat oleh kita pribadi dan dikirimkan kepada suatu instansi. Ya, atau misalkan nih Raffi mengundang mau syukuran di rumahnya, ya, syukuran di rumahnya kepada suatu organisasi ke tempat kerja orang tuanya misalkan. Nah, itu seperti itu adalah undangan setengah resmi. Selanjutnya yang ketiga, ada surat undangan tidak resmi. Kalau surat undangan tidak resmi itu yang dibuat oleh perorangan dan dikirimkan juga kepada perorangan. Misalkan Hadi mau ulang tahun, mengirimkan surat kepada Okta. Nah, Hadi membuat surat undangannya tuh, itu kata-katanya tidak mesti baku, itu kata-katanya bebas, kata-katanya tidak mesti baku, jadi lebih santai lagi seperti itu. Paham? Bisa membedakan surat resmi, surat undangan setengah resmi, dan tidak resmi bisa membedakan? Bisa. Nah, sekarang di sini kakak mempunyai satu kotak, ya, kotak undian. Silahkan nanti di sini tuh terdapat surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Nanti perwakilan daripada setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 silahkan maju ke depan untuk mengambil undian tersebut. Paham? Setelah mengambil undian tersebut, diperlihatkan kepada teman-temannya kalian kebagian untuk membuat surat apa. Baru kita akan praktekkan bersama. Paham? Silakan untuk ketua kelompoknya boleh maju ke depan. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1, ketua kelompoknya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5,
kelompok 6. Oke. Berurutan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Di sini ketua kelompoknya sudah maju ya. Sudah ada di depan dan mereka yang akan menentukan surat apa yang akan kalian buat ya. Surat apa yang akan kalian buat. Silahkan masing-masing ambil satu tapi jangan dulu dibuka. Siap ya. Hitungan ketiga silahkan sama kalian dibuka dan diperlihatkan kepada teman-temannya. Diperlihatkan. Oke. Kelompok 1 dulu. 1, 2, 3. Silahkan buka. Mana? Kelompok 1 surat undangan tidak resmi. Kelompok 2 tidak resmi. Setengah resmi. Kelompok 3 setengah resmi. Kelompok 4 setengah resmi. 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 Oke, tepuk tangan buat semuanya. Boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, perhatian. Siap, perhatian. Perhatian. Siap, perhatian. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, kelompok 1 dan 2 kebagian untuk membuat surat undangan tidak resmi. Sudah, berarti contohnya surat undangan ulang tahun. Selanjutnya, kelompok 3 dan kelompok 4 membuat surat undangan setengah resmi. Berarti contohnya membuat surat undangan yang ditujukan kepada suatu organisasi atau pemerintahan atau juga lembaga. Dan yang terakhir, kelompok 5 dan kelompok 6 mereka akan kakak tugaskan untuk membuat surat undangan resmi ya. Oke, sistemnya bagaimana Kak? Sistemnya seperti ini. Untuk yang tidak resmi, kelompok 1 dan 2 silahkan kalian membuat surat undangan ulang tahun. Boleh di kertas karton, buku gambar, origami, atau apapun itu silahkan dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Paham? Ya. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 dan kelompok 4 silahkan kalian membuat undangan setengah resmi. Boleh menggunakan IT atau juga boleh menggunakan kertas folio maupun HPS atau buku yang kalian gunakan ya, karena itu setengah resmi. Tapi tetap bahasanya yang digunakan harus baku. Dan yang terakhir nih, untuk kelompok 5 dan kelompok 6, berhubung kalian akan membuat surat undangan resmi, di mana surat undangan resmi itu terdapat suatu kopi surat dan juga harus disusun dengan rapi semenarik mungkin. Maka daripada itu, untuk kelompok 5 dan kelompok 6, nanti silakan kalian membuat suatu suratnya di komputer. Ya, jadi nanti kalian membuat suratnya di komputer. Seperti yang telah kemarin kita berlatih menggunakan komputernya, kakak percaya kalian bisa. Nanti akan kakak arahkan bagaimana cara membuat kop surat, bagaimana membuat tanggal surat sampai dengan tanda tangan. Paham? Ya. Jadi untuk yang 1 dan 2 itu sekreatif mungkin di kertas karton dan lain hal sebagainya, media lain sebagainya. Dan untuk kelompok 5 dan 6 nanti kalian akan membuat di komputer, membuat surat undangan di komputer. Paham?
Sebelum kakak tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Paham? Sekali lagi kakak simpulkan. Jadi surat undangan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, Tidak resmi. surat undangan tidak resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga, resmi. Kalau surat undangan resmi dan setengah resmi bahasanya harus seperti apa? Harus baku, harus baik, harus benar, sesuai dengan KBBI. Ya. Dan yang terakhir, kalau yang tidak resmi itu surat pribadi, berarti bahasanya boleh bebas, boleh lebih tenang lagi, lebih santai lagi. Seperti itu, maaf ya. Oke. Kakak rasa pembelajaran hari ini kakak cukupkan sekian. Mohon maaf bila mana selama penyampaian materi ada kata-kata yang kurang berkenan, itu semata-mata kasih sayang kakak kepada kalian. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Doa yang akan dipimpin langsung oleh kakak. Ya, mengakhiri kegiatan, marilah kita tutup dengan doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dipa. Selamat pagi Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah, kabar baik. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Pak Dipa, setelah kemarin kita melaksanakan pra pembelajaran, kemudian observasi pembelajaran. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol di pasca pembelajaran. Sebelumnya, bagaimana perasaan Pak Dipa ketika melaksanakan pembelajaran kemarin? Apakah enjoy atau gimana? Alhamdulillah Pak, kegiatan yang luar biasa mulai dari observasi, kemudian pelaksanaan sampai dengan sekarang pasca pelaksanaan. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran, media pembelajaran yang digunakan, dan juga sesuai dengan SOP yang telah kita Kemarin itu tujuan pembelajarannya itu Adapun untuk tujuan pembelajarannya kemarin pembelajaran masuk ke tema 7 subtema 3, di mana muatannya yaitu muatan pembelajaran bahasa Indonesia, materinya tentang surat undangan resmi dan juga surat undangan tidak resmi. Untuk tujuan itu sendiri, di mana setelah melaksanakan pembelajaran ini siswa mampu membedakan mana itu surat undangan resmi dan juga surat undangan tidak resmi. Seperti itu. Untuk poin keduanya, siswa mampu membuat surat undangan resmi dan juga surat undangan tidak resmi. Oke, bagus sekali ya. Dari proses pembelajaran yang kemarin Bapak Dipa laksanakan, kira-kira apa yang menurut Pak Dipa menjadi sebuah kelebihan atau menjadi proses atau media yang terbaik atau kelebihan yang dilaksanakan dalam pembelajaran kemarin? Adapun untuk kelebihan itu sendiri, yang pertama mungkin dari media pembelajaran, menggunakan fokus, menggunakan video pembelajaran, di mana siswa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Siswa lebih seru, bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dibandingkan dengan mode ceramah mungkin ya, ceramah yang biasa saya terapkan, tapi ketika ditampilkan melalui video pembelajaran dan juga banyak animasi-animasinya, itu siswa mampu lebih memperhatikan, lebih fokus lagi. Untuk yang keduanya, siswa lebih kreatif dalam membuat surat undangan, karena kemarin ada penugasan juga beberapa kelompok. Kemarin beberapa siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, ada yang membuat surat undangan resmi, ada yang membuat surat undangan semi-resmi, dan juga ada yang membuat surat undangan tidak resmi. Terkhusus untuk yang surat undangan tidak resmi, siswa lebih kreatif lagi Pak. Jadi di sana siswa bisa membuat surat undangan ulang tahun
dirinya pribadi untuk dibagikan kepada teman, dibagikan kepada guru dan juga orang yang akan saudaranya yang akan diundang. Siswa bisa membuat dari kertas origami, dari kertas karton, dari kertas HPS dengan sangat kreatif siswa itu sendiri. Jadi sesuai dengan prinsip diferensiasi ya. Betul, Jadi Pak. ada diferensiasi produk juga ya. Betul. Proses. Kalau melihat dari skala pencapaian yang kemarin didapatkan, kira-kira dari 1 sampai 10, Pak mengukur keberhasilan pembelajaran kemarin sudah di angka berapa? Untuk keberhasilan pembelajaran kemarin, alhamdulillah di angka 9, Pak. Ke 9, alhamdulillah. Berarti sudah nyaris sempurna ya. Alhamdulillah. Kemudian kalau dari segi hambatan, apa yang masih menjadi ganjalan atau hambatan bagi Pak Dipa dalam proses pembelajaran kemarin? Untuk hambatan itu sendiri, yang pertama dari segi waktu, Pak. Dari segi waktu, dimana ini kan materinya begitu padat. Untuk satu materi pun ada surat undangan resmi itu memerlukan waktu beberapa jam pembelajaran seperti itu. Kemudian untuk surat undangan tidak resmi dan juga surat undangan semi resmi itu memerlukan waktu dalam membuat produknya. Terutama kan di sana ada produk, ada penugasan yang saya berikan kepada siswa seperti itu. Itu untuk kendala yang pertama. Untuk kendala yang keduanya dari segi media, Pak. Dari segi media, karena ada media yang digunakan, ada beberapa media yang digunakan. Jadi tentu itu harus betul-betul dipersiapkan dari sebelumnya, harus dipersiapkan lebih matang lagi, dan itu memerlukan waktu juga sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Sebelumnya kita mempersiapkan itu, yang seperti membuat video pembelajarannya untuk anak kan merupakan suatu hal yang memerlukan waktu. Nah, itu hambatan-hambatannya ya. Saya kira kalau misalnya ke depannya untuk menyempurnakan proses pembelajaran itu, Pak Dipa mungkin sudah menyusun sebuah solusi atau strategi tertentu untuk mengatasi hambatan-hambatan. Kira-kira yang sudah dirancang oleh Pak Dipa, strategi apa ya supaya bisa mengatasi hambatan? Untuk strategi itu sendiri, saya pribadi sudah merancang, yaitu model literasi pembelajaran, Pak. Jadi nanti siswa itu kan sudah dibagi beberapa kelompok. Di dalam suatu kelas itu sudah dibagi beberapa kelompok. Nah, kelompok tersebut nanti diberikan buku media pembelajarannya berupa buku pembelajaran siswa seperti itu. Nanti sebelum saya pribadi yang menjelaskan kepada siswa terlebih dahulu yang membaca, yang menggali informasi dari apa yang akan mereka pelajari. Setelah itu untuk penugasan itu sendiri nanti diharapkan karena di kelas 5 itu kebetulan ada yang disebut juga dengan AKM, di mana di semester 1 kemarin siswa sudah dibekali pembelajaran IT-nya, Pak. Jadi untuk media pembelajarannya, untuk video pembelajarannya itu sendiri, setelah siswa memahami materi tersebut itu bisa dibuat oleh siswa. Kemudian nanti setelah mereka mendapatkan informasi dari apa yang mereka baca, itu bisa kita simpulkan, bisa kita evaluasi apa yang betul, dan juga mungkin apa yang dibaca sama siswa itu ada kurangnya, itu bisa kita betulkan, ataupun jika sudah betul bisa kita lebih maksimalkan lagi, Pak. Sangat bagus sekali ya Pak. Rencananya mudah-mudahan dengan strategi itu nanti Pak Dipa bisa mengatasi hambatan-hambatan. Kemudian ukuran keberhasilan dari rencana strategi yang Pak Dipa tadi susun, ukuran keberhasilan sampai sempurnanya itu seperti apa? Ukuran keberhasilan di anaknya kalau strategi itu dilaksanakan oleh Pak Dipa. Ini karena baru strategi dan belum dilaksanakan. Kalau misalkan diukur dengan skala angka, itu saya yakin di angka 7, Pak. Dimana siswa lebih asik berdiskusi, siswa lebih bisa menerima materi tersebut, lebih bisa menemukan sendiri seperti itu. Siswa lebih bisa aktif semuanya dengan teman kelompoknya, bisa berdiskusi, bisa literasi bersama, kemudian bisa membuat proyek bersama. Contohnya tadi ketika
ketika mereka diberikan waktu untuk literasi membaca sendiri, mereka bisa berdiskusi dengan teman kelompoknya, kemudian mereka bisa membuat suatu proyeknya seperti itu. Dan itu tentu melihat dari antusias siswa, strategi ini bisa memungkinkan untuk berhasil. Ukuran keberhasilannya saya rasa di atas rata-rata atau di atas yang saya duga seperti itu. Kemudian kira-kira memerlukan media lain selain media yang kemarin digunakan untuk menunjang keberhasilan. Untuk menunjang keberhasilan itu yang pertama tadi untuk buku Pak, buku pembelajaran siswa. Kemudian yang keduanya karena gadget Pak ya, kebetulan itu merupakan satu kendala juga, kendala umum khususnya di kelas 5, di mana mereka penggunaan gadgetnya luar biasa Pak, luar biasa penggunaan gadgetnya, mereka banyak main games seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga saya pernah menemukan satu karya siswa di mana dia bisa membuat suatu film video pendek, seperti itu. Dia bisa membuat suatu film di kelas hasil mereka sendiri. Nah mungkin nanti meskipun karena memang pada dasarnya ke sekolah itu tidak boleh membawa handphone dan itu sudah menjadikan peraturan siswa, tapi ada kalanya saat pembelajaran tertentu mungkin saya akan izinkan untuk siswa membawa handphone. Izinkan dengan kata lain mereka bisa membuat untuk menunjang pembelajarannya sendiri. Pak. Menjadi alat bantu yang alat bantunya. Sebenarnya selain alat atau media tertentu yang bisa membantu proses pembelajaran, kira-kira siapa yang bisa menunjang proses pembelajaran tersebut agar strategi yang Pak susun bisa berhasil? Untuk strategi itu sendiri mungkin yang poin pertama tentu itu dari diri saya pribadi Pak, di mana saya sebagai gurunya yang menjadi fasilitator untuk mereka seperti itu, harus buat siswa tersebut itu paham akan apa yang akan dipelajari. Untuk yang keduanya tentu dari orang tua Pak, dari orang tua kita memerlukan dukungan penuh dari orang tua. Contohnya ketika tadi misalkan dalam satu pembelajaran tertentu saya mengizinkan untuk membawa handphone, kan itu harus ada izin juga dari orang tua. Kira strategi ini kapan bisa kalian laksanakan? Mudah-mudahan secepatnya bisa dilaksanakan Pak dalam pembelajaran selanjutnya. Oke Pak Dipa, terima kasih ya. Yang terakhir, bagaimana perasaan Pak Dipa setelah ngobrol kita lumayan panjang lebar ini? Untuk perasaan saya pribadi gitu ya Pak ya, karena memang ternyata perlu juga adanya diskusi teman sebaya, kemudian adanya diskusi antar kita sharing-sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain, dimana tentu ternyata betul apa yang menjadi kendala saya pribadi, ternyata ketika didiskusikan saya sendiri bisa menemukannya Pak, ternyata kendala seperti ini tuh solusinya ternyata bisa saya temukan sendiri. Itu berkat adanya diskusi dengan Bapak Ibu guru, dengan Bapak seperti itu. Jadi betul-betul terbantu Pak dalam melaksanakan pembelajaran. Hambatan-hambatan yang ada, khususnya hambatan-hambatan yang ada, ternyata kita bisa lebih menemukan solusinya. Oke, bagus sekali ya. Saya yakin Pak Dipa pasti bisa menemukan strategi-strategi yang hidup untuk menemukan atau menggali kembali potensi-potensi yang ada dalam diri Pak Dipa. Oke, saya akan melihat nanti aksi Pak Dipa di kelas berikutnya yang lebih bagus lagi, yang menggunakan strategi-strategi yang lebih efektif. Ya, terima kasih Pak Dipa atas pertemuannya. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mendapatkan hikmah yang lebih besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.